Pak Ryan, 95% klien saya itu datangnya dari 1000. Yang ketiga, lu harus punya persisten. Gimana menciptakan persistence, Mas Bro? Upskilling. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi soon, kita baru mau luncurin 1000 Academy. Kita bisa bilang bahwa suatu impact yang kita mau kerjakan, tapi kalau kita susah nge-quantify impact itu, maka itu cuma sebatas teori kan jadinya kan bro. Top 10 industry yang paling banyak dipakai di 1000.com. Kehadirannya AI technologies like Di Indonesia, apa yang kita pikirkan di dalam otak kita, sama apa yang kita tafsirkan ketika kita tulis, itu seringkali nggak nyambung. Nah bro, lu pernah nggak? Kan kadang-kadang kita jalanin bisnis tuh kita punya vision kita sendiri. Terus kita bikin vision buat company juga. Terus di awal pasti biasa kalau di awal tuh kita kan all fire ya. Semangat, we'll change the world, bla 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 gitu. Ada nggak fase yang lu kayak dapet reconfirming dari user lo? That this platform has changed my life or impacted my life? Jadi ada beberapa momen ya. Berangkatnya pertama itu di 2015 gitu. Jadi gue kasih salah satu contoh. Kita ada satu programmer dari Jogja, namanya tuh Pak Wahyu. Jadi dia punya company namanya 5 Multimedia, masuk di platform 1000 sebagai freelancer kita. Yeah. Beberapa freelancer kita ada agency ya. Awalnya tuh si Pak Wahyu tuh cuma kayak teknisi, gajinya 1,2 juta. Dia self-learning programmer. Akhirnya dia itu mulai dapat klien tuh dari 2015. Sampai satu titik dia bisa bangun, dia punya company dengan 7 orang. Oke. Terus dia sampai pas kita kopdar lah ya, gitu. Dia jadi pembicaranya gitu. Dan dia bilang, Pak Ryan, 95% klien saya itu datangnya dari 1000. 90% klien saya datangnya dari 1000. Wow. Lu pas dengar itu rasanya gimana bro? Bangga sih, jujur. Dan ada bagian karena background gue kan engineer kan ya. Oh wow, apa yang gue build tuh ada dampaknya nih. Bahkan sebelum itu bro, dipakai orang. Oh pertama ya, dipakai orang dulu. Artinya kayak kalau barang apa yang kita build nggak bagus kan orang mungkin nggak pakai churn lah ya. Nah kedua, mereka juga dapat klien ya di situ. Dan ketiga, ternyata antara si klien sama si freelancer tuh bisa saling ngobrol. Dan keempat, si freelancer bisa kasih output. So ada was a journey yang dimana bukannya kayak flip of a hand tiba-tiba outputnya jadi gitu bro. Dan kalau misalnya ada bagian dari journey itu yang nggak tepat, maka all this thing nggak akan terjadi. Bener. Nah makanya gue sampai waktu itu yang kayak ada satu milestone di hidup gue yang gue udah achieve nih, istilahnya itu baru masuk ke impact ya. Kita build itu gitu bro. Dan ceritanya Pak Wahyu itu cuma baru satu. Ada juga satu desainer, dia itu orang daerah Bogor situ. Dulu dia kerja di agency. 15 jam sehari bro kerja. 15 jam sehari. Sekarang ini dia sehari kerja cuma 5-6 jam. Dapetin klien dari 1000. Dan dia bisa spend waktu sama keluarga family. Ya. Earningnya 2 kali lipat. Wow. Double digit lah ya. Double digit. Namanya Dodi. Oke. Nah makanya ini macem-macem. Dan freelancernya 1000 rata-rata tuh bukan dari Jakarta bro. Rata-rata luar kota. Luar kota ya. Betul. Orang Jakarta kenapa ya? Orang Jakarta lebih banyak merintah kali. Sebenarnya kita punya platform itu tuh connecting antara freelancer atau workforce di luar kota yang susah cari klien. Tapi UMR-nya masih relatively rendah. Ya. Kita di sini memang high cost sih. High living cost. Kalau kita masuk, harga kita udah pasti tinggi. Betul. Iya. Dan kita matchinginnya sama demand yang adanya di big cities. Yes, betul. Ya, kayak bener gitu banget, sih, bener banget. Jadi tadi kesimpulannya adalah 3 hal pembelajaran yang paling kuat selama 13 tahun. Sustaining a business. Pertama, lu harus adaptable. Betul. Kedua, lu harus listen to your customer feedback. Tapi jangan ditelan.
Betul. Yang ketiga, lu harus punya persistence. Gimana menciptakan persistence, Mas Bro? Wah, ini susah sih. Ya. Faktor-faktor apa yang lu programming diri lo agar lu menjadi pribadi yang persisten? Persisten tuh bahasa Indonesianya apa? Tekun, tegar, apa tuh? Gigih. Gigih. Oke. Menjadi pribadi yang gigih itu gimana? Pertama itu, kita mesti percaya dulu sama apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu nggak bisa serta-merta cuma, oh ya gue pengen dapat duit banyak. Nah kalau misalnya kita cuma mau dapat uang banyak dan kita nggak percaya apa yang kita lakukan, ujung-ujungnya pas lagi ada badai, udah pasti nyerah. Oke, berarti yang tadi gue bilang harus ada misi yang kuat. Karena kalau nggak punya misi, lo nggak ada modal, lo mati. Betul. Hidup lo cuman ya ada modal gue jalan, nggak ada modal gue selesai. Betul. Atau bahkan pas lagi ada badai kayak gitu bro, bisa-bisa kayaknya mendingan kerjain ini aja deh. Kayaknya lebih gampang gue dapet duitnya. Dan itu banyak banget. Iya, godaan itu ya. Godaan, teman gue Distraction lah. Betul banget. Sama kadang itu tuh kita tuh selalu ngerasa kayak teman-teman gue entrepreneur, mereka pengen do something, tapi dia juga nggak mau dua kaki lah istilahnya. Dia masih ada kerjaan juga. Jadinya dia nggak mau keluar dari kerjaan lamanya karena itu juga providing dia income. Dan tentunya nggak akan jalan. Oke. Kita harus berani ngambil resiko. Oke. Nah balik lagi soal persisten ini, kenapa gue bilang susah banget. Dan bangetnya banget gitu. Diulang 3 kali lo bangetnya lo guys, gitu kan. Oke. Jadi gue ceritain ya, nggak pakai teori. Pas kita di 2014, bro, itu gue belum dapet pendanaan kedua. Company itu di situasi yang namanya zombie. Zombie itu adalah, let's say, apa yang kita dapat di pendapatan sama pengeluaran break even. Dan itu terjadi selama 1,5 tahun, bro. Jadi income yang kita udah dapat di bulan pertama, habis di bulan kedua pas harus bayar THR misalnya kayak gitu. Dan dalam hati gue adalah gue mau jalan ini berapa lama lagi. Iya. Ini kayak begini terus nih. Betul. Gak ada napasnya ibaratnya. Gak ada napasnya. Kadang mendingan ya udah tutup aja deh company. Iya. End my suffering. Iya. Nah, di momen kayak gitu, itu company meskipun di zombified period habis 1,5 tahun, ternyata makin drop ke bawah. Iya. Pas makin drop ke bawah. Itu udah level stagnan ya, hitungannya ya? Udah stagnan. Pas makin drop ke bawah, waktu itu gue masih ada ambil gaji sedikit. Akhirnya gue udah gak ngambil gaji sama sekali. Nah makanya kayak teman-teman founder tuh, kenapa gue bilang persisten tuh sangat susah. Adalah you are willing for the sake of company's growth. Mendingan duit yang lu ambil, lu allocate ke tempat lain. Kalau kita aja nggak willing untuk kayak gitu, dan the persistency itu nggak akan. Iya, karena nggak punya strong motivation and mission driven. Agree. Dan kita istilahnya nggak berani sacrificing our own, simpelnya our own income lah gitu. Bahkan kayak zaman COVID kemarin, big companies kayak Marriott dan lain-lain, CEO-nya tuh bisa 95-97% salary cut gitu. That is persistence menurut gue. Persisten benar, karena lu dari zona nyaman lu menjadi nggak nyaman. Betul. Demi sebuah cause, demi sebuah purpose. Betul. Nah mungkin ini cerita yang paling simpelnya. Tentunya masih banyak lagi hal-hal yang lain, kayak misalnya kita itu tuh kayak kadang tuh kita sering dihajar sama situasi di mana klien atau user kita ngerasa produknya kita nggak oke. Bro, why 1000 namanya? Jadi katanya datang dari kata 1000 ya, dan kita fokusnya tuh untuk kurangin pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, itu menarik tuh. Apa yang membuat lu, ini bagus sih kalimat lu tadi, kurangin pengangguran. You see, yang bikin gue seneng sama kalimat itu barusan ini, thank you lo ngomong, itu adalah pada saat kita ngomong kurangin pengangguran, itu ada problem satu nih.
Kurangin pengangguran berarti membuka lapangan pekerjaan. Setuju? Betul. Di industri jasa itu butuh skills. Nah, apakah 1000 juga punya akademi atau apa untuk men-training orang-orang ini? Jadi kita itu tahun ini fokusnya itu upskilling. Oke, upskilling. Oke, gimana tuh ceritanya tuh? Jadi soon kita baru mau luncurin 1000 akademi. Wow, amazing. Berarti gue udah bisa predik ya. Amazing lu. You read my mind. Dan kedua bro, di platformnya kita, nih soon bakal ada badges baru juga. Oke. Dan itu kita akan fokus tuh misalnya, oh orang ini jago pakai Canva. Nah badges kayak gitu. Oke, jadi lu ini bener sih menurut gue. This is ini perlu dicontoh. Jadi dia ngebangun sebuah bisnis. Dia bener-bener rapiin dulu platformnya, karena gue yakin waktu lo bangun dalam 13 tahun pasti yang namanya kegagalan decision making dalam designing platform aja udah banyak. Super banyak Ya kan. Nah dalam itu kita ngomongin bisnis teknologi ya. Jadi bisnis teknologi itu problemnya bukan hanya di SDM tapi dalam mengambil keputusan bikin solusinya, user experience-nya, user interface-nya, functions-nya, terus dimodif lagi, ternyata marketnya, dan market berubah-berubah lagi, adaptability lagi, sampai ke satu titik you udah firm. Ini model yang baku, ini model yang basic, yang foundation-nya udah mengcover semua needs. Baru you bisa mulai menciptakan additional values like academy dan sebagainya. Kalau nggak lo pingsan kayak waktu itu ya. Betul banget. Lo sempat kepikiran nggak bikin academy di tahun kedua, tahun ketiga? Waktu itu belum. Jujur karena waktu itu mikirnya masih lebih technical dan belum mikirnya ekosistem. Lo orangnya tipenya ini nggak sih bro? Lo orangnya lebih highly technical atau gimana? You individually? Kalau gue orang proses ya, orang sistem. Orang sistem. Betul. Jadi, tapi sambil jalanin 1000, di situ ke expose banyak hal yang kayak istilahnya kita harus jalanin PR, ketemu media, ketemu klien dan lain-lain gitu. Jadi dulu yang sangat technical mungkin atau sangat proses oriented. Sekarang gue udah lebih ngarah ke balance ya dua-duanya. Oke. Gitu. Dan itu nggak sulit buat lo? Sangat sulit. Sangat sulit. Sangat sulit. Oke. But sometimes things makes us change. Bener banget. Kita dipaksa berubah. Dan satu lagi sebenarnya yang gue selalu percaya ya bro ya, itu sama Malcolm Gladwell punya teori yang namanya 10,000 hour rules. Iya. Jadi dulu pertama kali gue harus ketemu media, itu gue 3 hari gak bisa tidur. Anxiety Banget. Oke. Karena introvert deh. Iya. Tapi sekarang itu udah makanan sehari-hari lah, udah bosen lah ya. Tahu lah ya. Tanpa mau nyombong, tapi seperti itu. Asik. Ya itulah kalau udah 10.000 jam ya. Ya, jadi 10.000 jam itu teori yang perlu dipahami. Memang, tapi kalau gue tipe orang yang nggak selalu meyakini kudu 10.000 jam baru lo bisa jadi expert. Kalau gue. Tapi minimal lo udah di atas 4.000 jam, berarti lo udah nunjukin konsistensi lo. Kalau lo udah sampai di atas 6.000 jam, berarti lo udah nunjukin keseriusan lo untuk mendalami menjadi spesialisasi. Nah kalau udah 10.000 jam udah no questions, you are specialized. Dan gitu. Itu benar banget. Dan gue setuju. Itu yang namanya komitmen juga. Iya. Ya, if we want to be good at something, ya itulah effort yang kita mesti masukin. Iya. Gitu. Dan gue kerasa banget sih. Makanya di hidup ini nggak ada yang namanya shortcut menurut gue. Gitu. Bro, ngomong-ngomong, ini just pertanyaan bisa lo jawab, bisa nggak lo jawab. 2024 total projects yang sudah dijalankan di 1000.com di platform lo itu udah berapa banyak? Kita itu 2024 kurang lebih sekitar 50 ribuan ya projects yang happening ya di 2024. Terus tapi kalau kita tarik mundur sampai 2012 itu udah 500 ribuan ke atas ya. 500 ribuan, 500,000 projects. Betul.
Wow, itu gede loh. Thank you. Tapi jujur, ya kita selalu Buat jasa ya. pengen Beda more loh ya. sama barang loh. Jasa sama barang beda, bro. Itu betul banget. Itu betul. Tapi kalau Tapi menurut lu, what would be angka yang bikin lu kayak, ya kalau tadinya gue udah 5 juta project kali gue baru seneng, atau 1 juta project baru gue nganggep gue establish? kalau gue ngincer dalam setahun, itu lu sekitar 200 sampai 300 ribu. Oke. Baru itu pemerataan yang lu punya dream yang kurangin pengangguran itu bisa terjadi. Bener banget. Dan disitulah menurut gue scaling terjadi, bro. Scaling terjadi. Bener. Karena kalau sekarang di marketplace atau di sebuah platform, yang menarik itu tuh sebenarnya data. Semakin banyak transaksi yang terjadi, semakin banyak user, maka semakin banyak juga data yang bisa kita olah. Oke. Dan sebenarnya balik ke yang tadi bro bilang, impact-nya tuh seperti apa sih? Iya. Kita bisa bilang bahwa suatu impact yang kita mau kerjakan, tapi kalau kita susah nge-quantify impact itu, maka itu cuma sebatas teori kan jadi ya kan bro. Top 10 industry yang paling banyak dipakai di 1000.com. Jasa-jasa apa aja? Oke, jasanya ya kalau gitu ya. Jadi kita berangkatnya mulai dari design and branding, ya mulai dari buat logo, buat website, company profile, itu sampai buat video, audio, terus juga ada jasa-jasa marketing, ya kayak jasa buzzer, lebih banyak seperti itu sih top selling. Berarti lebih ke design and marketing lebih dominan, baru yang tahap yang istilahnya the last itu yang lebih ke coding, lebih ke bikin apps, bikin web. Itu betul. Ya, itu yang lebih berat ibaratnya kan, yang lebih fast moving nih, ini buzzer, pokoknya yang berhubungan sama marketing. Itu Benar betul. nggak? Exposure sama marketing. Iya sih, emang itu dibutuhkan sih. Menurut gue desain sih sampai mati sih nggak bakal bisa di replace ya. Meskipun sekarang udah ada AI. Itu setuju banget bro. Malah belakangan kita lebih banyak fokusin ke freelancer yang memang ngerti cara pakai AI tools. Ataupun kalau desain itu cara mereka pakai Canva. Oke. Gitu. Jadi kayak contoh belakangan itu kita banyak dapat job fokus di marketing promotion material. Iya. Kayak poster di WhatsApp dan lain-lain. Iya. Nah itu tuh rata-rata mereka mau carinya yang bisa Canva user. Gitu. Iya, dan hebat ya, Canva has taken over Photoshop. Betul. Dan gue yakin pengguna Photoshop masih gengsi belum mau pindah ke Canva gitu. Sama Corel juga bro. Corel ya benar, itu zaman dulu itu udah the jagoannya gitu ya. Betul. Tapi itulah innovation. Iya, lu masih pakai Corel kan? Masih. Kan ada kan? Itu. Masih ada bro, yang klasik masih ada bro. Betul. Gitu. Bro, kalau ngomongin project, ngomongin teknologi, sekarang gue mau nanyain soal disruption, gangguan bro. Apa yang lo rasakan dengan kehadirannya AI technologies like Canva? Canva kan baru-baru ini ada AI feature-nya. GPT. How is it disrupting the market? Menurut gue adalah malah kita tuh bisa leveraging AI. Leveraging ya. Betul. Gue ngerasa AI itu bukan datang untuk nge-replace manusia. Tapi AI itu datang untuk support kita supaya kerjanya itu lebih efisien, lebih time managementnya juga jadi lebih consume time lebih sedikit ya, dan juga lebih produktif menurut gua gitu. Nah makanya kayak di produk kita atau platform kita juga lagi sekarang developing. Kayak contohnya itu klien mau ngisi brief, itu nanti udah bisa pakai AI tools kayak gitu. Jadi ini salah satu alasan kenapa kalau kita build technology company, Bro Sunil, yang tadi gue cerita, kita harus adapting terus. You just never know what's coming. Iya benar sih. Tapi lu tau gak apa yang bikin gue suka dari AI dan senang bikin orang sebel gitu? Apa tuh? Kebanyakan dulu gue kembali ke diri gue yang tanda kutip sebagai talent. Itu kalau disuruh-suruh sama orang atau sama klien, lu ngerti kan maksud gue? Lu ngerti kan gue maunya apa? Nah sekarang lu ngomong sama AI gak ngerti apa yang lu mau. Lu harus sedetail mungkin, seperinci mungkin memberi instruction, baru lu dapet hasilnya.
Ya itu benar banget. Benar kan? Benar. Berarti itu menunjukkan bahwa kalau kita tidak memberikan instruction yang clear, kita nggak akan mendapatkan hasil yang tepat. Betul. Dan mayoritas orang tidak tahu gimana cara memberi instruction yang clear dan mengharapkan jawaban yang tepat atau hasil yang tepat. Gue setuju banget. Dan gue bisa ngambil kesimpulan juga karena selama ini kita handle klien ya bro. Ya. Di Indonesia, apa yang kita pikirkan di dalam otak kita sama apa yang kita tafsirkan ketika kita tulis itu seringkali nggak nyambung. Nggak nyambung, bener. Somehow, menurut gue market kita itu punya suatu challenge, tantangan gitu untuk bisa mengekspresikan apa yang mereka maksud. Jadi kita selama ini bertransaksi menggunakan feeling. Feeling gue lu ngerti. Gue kira lu ngerti. Iya, betul. Pakai feeling kan berarti. Betul. Bukan pakai data. Bukan bro. Nah itulah. Bro. Yang gue suka dari kegigihan lo adalah lo gigih untuk membuktikan 1.000 itu bisa lebih murah, lebih cepat, lebih baik. Dan itu lu bisa buktiin. Tapi lu sempet ada gak sih kayak tantangan-tantangan? Kan gini, pada saat orang mendaftar di platform, itu memang platform dibuka untuk semua orang. Kesempatan buat semua orang. Antara mereka delivernya bagus atau enggak, itu tergantung lagi dari review si klien. Kliennya juga sama kan? Kayak kita masuk ke Mangga 2 lah misalnya. Lu kan kagak bisa lihat toko ini di review bintang 5 kan kagak. Betul. Lu tinggal masuk ke toko. Ada toko yang lu nyaman belanjanya. Ada toko yang stoknya lebih bagus, variannya lebih bagus. Sama juga di marketplace. Gimana lu menjaga atau mengkurasi atau memaintain tiap tahun. Nih orang-orang yang kurang oke nih. Nih orang-orang yang ini customer yang banyak ribetnya nih gitu. Gimana sih? Ada dua sisi ya? Ada dua sisi, betul. Jadi pertama-tama dulu nih bro, kalau kita main marketplace, itu pasti harus mulai dari supply. Di fase awal, supply kita masukin sebanyak mungkin. Baru kita cari klien. Yeah. Nah, kalau misalnya kita nggak ada klien atau dapat kliennya belakangan, kita tetap bisa kontakin supply ketika kliennya ada. Oke. Karena supply yang nyari Paling duit. penting, oke. Nyari duit ya di situ. Nah, kedua, setelah supply udah banyak masuk, baru kita masuk ke kurasi. Itu yang terjadi sama 1.000 dulu. Oke. Karena ketika kita nggak punya volume, dan terlalu strict kita kurasi pun juga nggak bagus. Ya, talent akan ngerasa frustrated untuk masuk gitu. Cuma ketika volume kita udah gede, ya, nah kita harus strict di kurasinya. Kita ada satu tim, namanya tim supply. Ya, yang mereka lakukan itu adalah mereka ngekurasiin freelancer kita mulai dari paling simple, profilnya lengkap atau enggak, portfolio lengkap atau enggak, sampai yang lebih jauh, mereka itu proses kerjanya kayak gimana. Karena di kita untuk ngekurasi seorang freelancer itu ada beberapa aspek. Contoh time management, komunikasi sama klien kayak gimana. Nah itu kita run through juga semuanya. Gitu. Keren. Berarti 1.000 ini bisa menjadi the go-to buat lo orang yang punya pengalaman di graphic design, editing, video editing, digital marketing, bahkan programming juga bisa. So ini udah jelas-jelas kayaknya abis interview ini kayaknya tim gue semua pada melipir nih ke sono nih. Tapi nggak apa-apa, dengan senang hati. Formula yang menurut lo oke itu apa sih bangun perusahaan yang profitable? Tanpa disadarin, jadi freelancer itu semi-entrepreneur. Terus kedua, menurut gue yang sangat penting banget itu adalah pastinya portfolio sama skill kita. Sama yang terakhir, kita harus punya mindset begini. Semakin banyak klien yang kita bantu, semakin bagus servisnya kita, chances untuk di-refer juga makin tinggi. Mereka melihat apa yang udah terjadi, tapi mereka nggak ngelihat apa yang udah dilewatin. Jangan sampai kita pengen jadi entrepreneur, tapi sampai 20 tahun kita kerja di dalam company terus gitu.